Hai Interisti, Forza Inter. Kembali lagi dengan channel Update Inter, channel yang akan membahas informasi terbaru dari Inter Milan khusus untuk Anda. Dan inilah berita hari ini. Pelatih Inter Simone Inzaghi tidak ingin terlalu lama memikirkan kekalahan yang menimpa timnya pada laga Serie A pekan ke-8 kemarin kontra Lazio. Inzaghi ingin timnya segera meningkatkan fokus untuk meraih kemenangan perdana di ajang Liga Champions kontra Sheriff Tiraspol pada tengah pekan nanti. Seperti yang dilaporkan oleh Tuttosport bahwa sang pelatih dan pasukannya tidak punya banyak waktu untuk menganalisa kekalahan dari Bianco Celesti karena laga penting lainnya sudah di depan mata. Jelang kontra Sheriff, Nerazzurri memang tidak mendapat modal bagus saat melawan Lazio kemarin. Sempat unggul terlebih dahulu melalui gol Ivan Perisic, Labeni Amata harus takluk di tangan Lazio yang berhasil comeback di babak kedua. Inter mengemban misi wajib menang saat menjamu FC Sheriff di Stadio Giuseppe Meazza pada hari Rabu dini hari waktu Indonesia Barat, setelah hanya meraih 1 poin dari 2 laga di grup D Liga Champions. Kemenangan sangat penting bagi Nerazzurri jika mereka tidak ingin kembali tersingkir di fase grup untuk yang keempat kalinya secara beruntun. Inter akan menurunkan starting 11 terbaiknya untuk pertandingan penting di Liga Champions dengan Lautaro Martinez dan Hakan Çalhanoğlu akan kembali ke tim utama. Lautaro hanya menjadi pemain cadangan saat laga melawan Lazio karena alasan kelelahan pasca jeda internasional. Sementara itu, Çalhanoğlu absen karena cedera engkelnya. Di sisi kanan tim, pelatih Simone Inzaghi kemungkinan akan menurunkan Denzel Dumfries. Sementara Ivan Perisic dan Federico Di Marco akan bersaing untuk memulai di sisi kiri. Penyerang Inter Joaquin Correa tidak mau berkutat terlalu lama dengan insiden pasca pertandingan melawan Lazio. AFC Inter News melaporkan bahwa pemain Argentina itu menjelaskan bahwa teman dan mantan rekan setimnya itu telah membuat keputusan yang buruk, tetapi dia berharap untuk move on dari insiden tersebut. Setelah pertandingan selesai, Felipe menghampiri Correa dan melompat ke punggungnya, seolah merayakan kemenangan yang tampaknya membuat Correa kesal. Felipe kemudian telah meminta maaf kepada Correa dan Inter atas kejadian memalukan tersebut. Correa pun telah membuka suara di story Instagram dan ingin melupakan kejadian tersebut. Saya minta maaf atas apa yang terjadi kemarin dari semua sudut pandang, tulisnya. Pertama-tama untuk para penggemar sepak bola, kita harus menjadi contoh positif. Tentunya teman saya Luis melakukan kesalahan dengan gerakan itu. Pada saat itu reaksi saya juga memperburuk suasana. Saya berharap hal itu takkan terjadi lagi dan mari kita lupakan. Berikutnya saya akan fokus ke pertandingan berikutnya. Saya ingin membuat para penggemar bersorak untuk hal-hal baik dalam sepak bola. Presiden Inter Stefan Zhang belum membuka suara tentang rumor yang semakin kencang berhembus tentang kemungkinan penjualan Nerazzurri ke dana investasi publik PIF Arab Saudi. Seperti yang dilaporkan oleh surat kabar yang berbasis di Milano, Libero, bahwa pemilik Nerazzurri Suning Group ingin menjual Inter ke PIF. Namun Presiden Nerazzurri Stefan Zhang belum membuat pernyataan apapun untuk mencoba mengklarifikasi rumor tersebut. Libero sebelumnya meyakini bahwa penjualan Inter ke PIF semakin dekat, meskipun beberapa laporan dari media lain ada yang membantah rumor tersebut dengan menyatakan bahwa Suning akan memprioritaskan restrukturisasi utang klub untuk menjaga kepemilikan mereka atas klub. Namun Presiden Zhang belum berbicara secara terbuka tentang rumor tersebut. Sementara Direktur Olahraga Piero Ausilio juga telah mengesampingkan kemungkinan peralihan kepemilikan Inter. Libero menganggap Zhang berupaya menghindari desas-desus tentang situasi klub. Tetapi keheningan ini sendiri dapat menunjukkan bahwa ada banyak permasalahan yang tengah menimpa klub.
Dikutip dari inter.it bahwa Walter Zenga pernah mengatakan ketika berbicara tentang mantan pemain Inter Andi Brehme, "Selama sepekan saya berdiri di bawah mistar gawang dan menantang dia. Dia melakukan 10 tendangan penalti ke arah saya, 5 dengan kaki kanan dan 5 dengan kaki kiri. Dia adalah pemain yang fenomenal." Pemain fullback Jerman tersebut yang terkenal dengan kaki kirinya yang mematikan, mencetak gol kemenangan di final Piala Dunia 1990 melalui penalti melawan Argentina pada menit-menit terakhir laga dan melakukannya dengan kaki kanan. Dia mungkin salah satu contoh paling bagus untuk pemain yang mahir dengan kedua kakinya. Pemain berseragam Nerazzurri dalam beberapa tahun terakhir selain Ronaldo, Wesley Sneijder mungkin merupakan pemain yang paling mampu menunjukkan kemampuannya dengan kedua kaki. Penerusnya di skuad Inter saat ini sudah jelas Ivan Perisic. Meskipun secara alamiah dia adalah pemain yang mengandalkan kaki kanan, dia mencetak gol di final Piala Dunia 2018 dengan tendangan kaki kiri. Tidak jarang dia melakukan tendangan bebas atau bahkan penalti dengan kaki kiri. Ketika melawan Lazio, dia mencetak gol dari titik penalti dengan kaki kanan yang menaklukkan Pepe Reina. Ini adalah tendangan penalti ketiga yang diambil Perisic dengan kostum Inter, sekaligus gol penaltinya yang ketiga. Ketiganya tercipta dalam laga tandang di Serie A. Dia mengeksekusi 2 penalti pada musim 2018-2019 melawan Frosinone dan Fiorentina. Keduanya dia lakukan dengan mengecoh kiper ke arah yang berlawanan dengan arah tendangan dengan kaki kiri. Dalam laga Sabtu lalu, pemain Kroasia ini menendang dengan kaki kanan sekaligus mencatatkan diri sebagai pemain pertama di Serie A yang mencetak sedikitnya 1 gol penalti dengan kaki kanan dan 1 gol penalti dengan kaki kiri sejak Opta mulai mengumpulkan data ini pada musim 2004-2005. Ini sekaligus membawa catatan gol Perisic menjadi 47 dengan seragam Nerazzurri. Ramainya isu perpecahan rumah tangga Mauro Icardi dan Wanda Nara membuat sang striker kembali digosipkan kembali ke Inter. Namun di postingan terakhir di Instagram pribadinya, Icardi telah memposting foto berdua dengan sang istri dan ini menandakan keduanya telah akur kembali. Icardi dan Inter hanyalah sebatas rumor. Meskipun pemain keluar dari Inter bukanlah tujuan sang pemain.